Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita bahas saham permintaan netizen ya, yaitu saham Devi teman-teman. Bang, bahas saham Devi dong. Ada beberapa sih, ada banyak juga guys yang request saham ini gitu ya. Nah mungkin karena memang kenaikannya yang signifikan luar biasa ya, dari harga 50 sekarang udah 163 nih dalam waktu 1, 2, 3, 4 hari doang. Si Devi ini naik 200% dalam waktu 4 hari. Kalau saham non IPO kan ini termasuk yang luar biasa kayak gitu guys ya. Kalau saham non IPO, kalau IPO kan biasa gitu ya. Kalau ini kan bukan saham IPO guys, makanya wih ini luar biasa kayak gitu. Nah sebelum kita bahas nih guys ya, kenapa saham Devi ini bisa seperti ini teman-teman ya. Nah kita harus tahu dulu teman-teman ya, Devi ini perusahaan apa kayak gitu teman-teman. Nah jangan lupa ya, kita mengingatkan bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi saham. Nah teman-teman langsung cat aja guys, udah open untuk STS Mei. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, grup Rekom Mei dan grup diskusi Mei teman-teman ya. Dan untuk STS yang kemarin ya, ini STS hari ini guys ya, STS saat ini yaitu STS April sampai tanggal 30 April tentunya teman-teman. Nah kita kemarin nih di tanggal 17 nih, tanggal 17 ya. Nah kita profit di saham apa nih guys ya? Kios, Rals, TP Singkat, Cimori, Maya, Imas, PJHB dan sebagainya teman-teman ya. Kita dapat profit di lumayan kemarin teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat bagi teman semua yang pengen ngikutin swing-swing bareng nih, bareng STS Rekom ya. Jangan lupa untuk chat guys ya, untuk join STS rekomendasi di bulan Mei tentunya. Oke ya, kita lihat dulu nih guys ya, si Devi ini teman-teman. Ini adalah perusahaan ini, apa namanya, leasing teman-teman. Nah kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kok naik terus. Nah sebelum kita cari tahu, kita harus tahu dulu ini adalah perusahaan apa. Nah ini adalah perusahaan leasing teman-teman ya. Nah ini product and service, teman bisa lihat di sini tuh ya. Ini adalah kerjaan dia, kerjaan si Devi, yaitu financing of used car and new car. Jadi Devi ini produknya adalah leasing ya, untuk mobil dan mobil bekas dan mobil baru kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kredit mobil bekas lewat Dana Supra ini teman-teman ya. Dan yang kedua dia juga finansial ya, apa namanya, memfasilitasi ya kredit perumahan kayak gitu teman-teman. Dan ini ada multiple purpose financing ini ya, mungkin kalau kita ngomong tuh mungkin pinjol kayak gitu ya, dia mungkin salah satunya kayak gitu teman-teman dan sebagainya. Pokoknya dia utang lah, ngutangin orang, bahasa kayak gitu ya, kerjaannya kayak gitu. Nah kita lihat nih, setelah kita tahu nih, oh sektornya ternyata keuangan kayak gitu teman-teman. Nah kita cari tahu lagi nih, kenapa kok dia bisa naik setinggi itu. Nah ternyata si Devi ini mau reg issue teman-teman, reg issue ya. Nah jadi Devi ini akan reg issue di tanggal 12 Mei bulan depan, dia mau reg issue. Jadi sebenarnya guys ya, ini mau RUPS. Cuman kabar-kabarnya saya baca-baca dia mau reg issue teman-teman. Kenapa dia reg issue? Nah setelah kita tahu nih, oh Devi mau reg issue nih di tanggal 12 Mei, mau rapat buat reg issue. Nah kita harus cari tahu dulu, oh reg issue-nya dia mau apa kayak gitu. Ternyata setelah saya baca-baca di internet dan sebagainya, saya ngumpulin data kayak gini, ternyata dia mau ekspansi teman-teman. Lihat di sini ya, Devi ya akan bertransformasi bisnis ke sektor real, makanan dan minuman kayak gitu. Jadi dia mau ekspansi teman-teman ya. Untuk saat ini kan fokusnya di ngutangin ya, leasing ya, terus apa namanya, KPR kayak gitu. Nah dia mau ekspansi ke bagian makanan dan minuman, tapi belum jelas nih guys ya, mau kayak apa kayak gitu teman-teman. Dia mau ekspansi ke makanan dan minumannya lewat anak usahanya, yaitu PT Ramajaya Mitra Karya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau seperti ini berarti orang-orang guys ya, para investor itu istilahnya itu mereka itu spekulasi. Nah siapa tahu nanti bisnis makanan dan minumannya itu luar biasa gede gitu ya, mereka dapat harga bawah kayak gitu. Jadi sebenarnya para investor itu berspekulasi teman-teman ya. Kan kita belum tahu apakah apa namanya, nanti saat dia ekspansi ke makanan dan minuman apakah berhasil. Ya kalau nggak berhasil boncos, tapi kalau berhasil ya meledak kayak gitu teman-teman ya, namanya juga reg issue. Nah kita lihat di sini guys ya, siapa yang beli Devi nih selama 4 hari terakhir tentunya. Dari tanggal 13 lah ya kita lihat teman-teman. Nah ternyata guys ya, yang berspekulasi itu para retail teman-teman. Lihat tuh ada XL, CC kayak gitu ya, OD, XC ini kebanyakan para retail lah yang pakai saham-saham yang pakai apa namanya
broker ini. Mungkin manajer investasi pakai CC, tapi nggak mungkin karena manajer investasi kok beli Devi, itu nggak mungkin ya gitu ya. OD dan CC sama OD ini kebanyakan dipakai oleh manajer investasi. Tapi kalau transaksi cuma ratusan juta seperti ini ya berarti ini retail guys, kayak gitu. Nggak mungkin kan manajer investasi yang ngelola duit ratusan triliunan kok beli Devi ngicrit kayak gitu, nggak mungkin guys. Berarti dia retail kayak kita gitu yang bikin BRI Dana Reksa dan Mandiri Sekuritas kayak gitu. Jadi retail semua teman-teman yang naiknya, yang yang beli teman-teman. Ternyata nggak ada whale yang masuk teman-teman, nggak ada whale yang masuk ya. Nah ini MG cuman trading doang nih. Ya, XL masuk keluar juga, tapi mereka masih hold ya banyak. Nah di sini MG-nya malah udah net sell kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada whale yang masuk teman-teman. Biasanya kalau sebuah corporate action yang bener-bener hot gitu ya, bener-bener bagus kayak gitu, kayak misalnya ya reg issue gitu, atau misalnya akuisisi gitu ya, backdoor listing, biasanya ada broker besar yang masuk dalam jumlah besar. Biasanya broker-broker non retail kayak gitu. Nah ini yang masuk retail guys. Berarti teman-teman ya, reg issue-nya Devi ini sebenarnya nggak terlalu oke teman-teman ya, kayak gitu ya. Ini retail aja guys yang spekulasi. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, Devi ini guys itu pernah melakukan kejadian yang sama di sini teman-teman tuh ya. Di 2025 akhir tuh dia arah, habis itu ARB beruntun. Nah ini juga arah teman-teman di sini, habis itu dia ARB beruntun. Dan kalau menurutku secara pribadi teman-teman, nantinya dia juga akan turun teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua udah beli Devi dari bawah kayak gitu, dari 70, 60 kayak gitu ya, teman-teman pasang trailing stop aja. Jangan sampai nanti seperti ini guys. Karena broker Samiri juga nggak bagus ya, nggak ada whale yang masuk. Terus reg issue-nya juga belum pasti gitu ya. Karena mereka akan rupsnya nanti di tanggal masih lama, bulan depan kayak gitu. Dan untuk masalah ekspansi teman-teman ya, belum tentu juga ekspansinya itu akan berhasil kayak gitu. Jadi ya istilahnya teman-teman harus wajib hati-hati nih. Ya kalian kalau udah untung ya untung, nggak apa-apa, pasang trailing stop aja teman-teman ya. Ikutin arus, kalau dia masih arah ya udah ikutin aja. Nah kalau udah mulai ARB atau merah-merah ya mending jual aja sih, kalau menurutku sih seperti itu teman-teman ya. Oke, thanks sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya guys. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting